jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran sahabat Matius Diporo. Kita sudah tiba di triwulan yang terbaru dengan judul pelajaran surat Efesus. Sebelumnya mari kita berdoa doa. Tuhan urapi kami dan kuasa kudus-Mu agar kami dapat mengerti pelajaran sahabat yang terbaru ini dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ada tambahkan judulnya subjudul mengenai bagaimana mengikuti Yesus pada masa sulit, yaitu surat Efesus ini. Nah, menurut saya pelajaran kali ini lebih ringan dibanding pelajaran kita yang kemarin ya tentang kitab Wahyu. Nah, cuman memang cukup high level juga ya karena yang tulis kitab Efesus ini adalah orang yang berpendidikan tinggi, yang mana kita bisa lihat nanti dari gaya bahasa yang digunakan Paulus sang penulis untuk menulis kitab ini dengan gaya sastra yang sangat baik, yang mana banyak mengandung metafora menarik. Nah, judulnya ini kan surat ya. Berarti kondisinya orang yang menulis surat berbeda tempat dengan yang ditujukan ya, yang ditujukannya. Nah, lalu sebenarnya yang ingin kita tahu adalah sebenarnya apa sih fokus daripada surat Efesus ini? Apa tujuan dari surat Efesus? Nah, tujuannya adalah di Efesus 1 ayat 17 agar jemaat Efesus mengenal Allah dengan benar. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Paulus akan menceritakan kepada kita tentang orang-orang di Efesus. Ya. Bertahun-tahun setelah peristiwa menarik ya pada masa awal misi Kristen di Efesus, ya orang-orang di Efesus bergumul dengan makna iman Kristen mereka karena banyak ujian, pencobaan yang terjadi gitu kan. Kemudian ada problem-problem yang nanti kita akan lihat ya. Bahkan kita udah lihat sepanjang minggu ini kalau kita belajar. Nah, Paulus yang tadinya adalah pengacau ya di kota terbesar keempat di kekaisaran Romawi yang sekarang dia dikucilkan dan dipenjarakan. Dia menulis dari penjara ya. Dia mengkhawatirkan ya, orang percaya di Efesus itu menjadi dalam tanda kutip tawar hati ya, melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang waktu itu sangat canggih dan sepenuhnya kafir gitu. Nah, walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen, tetapi intonasi penulisan Paulus kepada mereka ini seperti seorang yang sedang merekrut orang masuk ke dalam kekristenan kembali. Karena apa? Karena Paulus ingin mengobarkan kembali api kesetiaan mereka kepada Kristus, membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok milik Allah gitu di dalam dunia, yaitu gerejanya. Nah, Efesus ini ada di kitab apa kalau kita lihat ya? Dia adalah tulisan Paulus di Perjanjian Baru ya. Surat Paulus di Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab Efesus ini berbicara secara khusus tentang zaman yang sama juga dengan kita saat ini, di mana daya pikat dunia dan waktu yang berjalan itu menumpulkan ya pemuridan Kristiani yang sudah dibangun pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan lihat coba Efesus. Apa itu Efesus ya? Nah, Efesus adalah kota, uh, salah satu dari beberapa kota besar ya dari kekaisaran Romawi ya. Ya kalau kita lihat di peta ini adalah apa ya perjalanan misionari kedua ya daripada Paulus ya yang sudah menempati Efesus juga gitu dengan jumlah penduduknya itu sekitar 250.000 dan kota Efesus ini lumayan lumayan cukup apa ya terkenal karena merupakan ibu kota dari salah satu provinsi yang paling kaya di Kekaisaran Romawi, yaitu provinsi Asia, yang mencakup sebagian besar wilayah yang kita kenal saat ini sebagian besar wilayah Asia kecil ya, kalau kita tahu. Nah, pada zaman Paulus, provinsi tersebut sedang menikmati masa pertumbuhan dan kemakmuran. Nah, ini luar biasa ya, kota pada waktu itu. Kemudian kemudian disebut sebagai kota pelabuhan. Nah, Efesus juga terletak di persimpangan rute jalan darat. Nah, nah, sementara yang terjadi adalah para penduduk kota itu menyembah banyak dewa.
dewa Artemis dianggap sebagai dewi penjaga kota yang merupakan ilah tertinggi. Nah, dan ini digunakan pada berbagai macam upacara-upacara kemasyarakatan, ya, perayaan-perayaan tahunan dan lain sebagainya. Nah, jadi disinilah fokus daripada Paulus ingin kembali apa ya istilahnya, bagaimana mengubah pola pikir daripada uh, orang-orang Kristen di Efesus ini supaya bagaimana mereka mengenal Yesus gitu lebih dalam, lebih jauh dan setia kembali kepada kebenaran. Nah, jadi kita lihat konflik daripada orang-orang di Efesus ini cukup kompleks ya tentang ujian hidup, tentang penyembahan, pengajaran dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kita akan masuk di pelajaran hari Rabu ya tentang Efesus pada masa itu, gitu ya. Bagaimana sih uh, Paulus bisa menulis surat ini? Mengapa Paulus menulis surat ini? Karena sebelumnya banyak ahli juga yang mengatakan bahwa surat itu bukan ditulis oleh Paulus, surat Efesus ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana Paulus memulai dan mengakhiri suratnya kepada orang-orang percaya di Efesus, dan ini membuktikan bahwa Paulus yang apa ya, yang menulis suratnya. Karena pada permulaan suratnya di Efesus 1 ayat 1, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai penulis gitu. Di pertengahan surat, Paulus juga menyebut dirinya gitu kan sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu di sini orang-orang di Efesus ini yang tidak mengenal Allah. Ya. Kemudian di Efesus 3 1 sampai 13 gitu tentang pengerjaannya sebagai rasul. Dan di akhir daripada kitab Efesus, utusan yang dipenjarakan, dia bilang seperti itu, Efesus 6 ayat 20. Ya. Dan kemudian kesimpulannya dengan pesan-pesan pribadi dikatakan di Efesus 6 ayat 21. Nah, walaupun sebagian ahli menolak bahwa Paulus yang menulis surat ini, tapi sebagian besar orang Kristen menerima dan percaya bahwa Paulus adalah penulisnya gitu. Nah, lalu bagaimana Paulus khawatir sehubungan pengaruh penahanannya terhadap orang percaya di Efesus? Dia sudah ditahan di penjara, tapi dia khawatir terhadap orang-orang percaya di Efesus. Ya, karena apa? Efesus 3:13 dikatakan bahwa sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Ya. Jadi kitab Efesus ini apa ya? Unik ya. Walaupun mereka di penjara, dianiaya karena Kristus gitu. Tapi Paulus justru apa ya? Meminta supaya mereka jangan sampai kehilangan kesetiaan mereka. Ya. Kitab Efesus ini memiliki kesamaan waktu ya dan keadaan dengan surat-surat lain yang Paulus tulis dari penjara seperti contohnya Kolose dan Filemon ya. Ya, juga pertimbangan waktu yang telah berlaku sejak pelayanan Paulus di Efesus gitu. Di Efesus 1 ayat 15. Nah, jadi kalau kita lihat di sejarahnya Paulus kemungkinan menulis surat kepada jemaat Efesus selagi berada di dalam penjara di Roma ini sekitar tahun 62 Masehi. Nah, dalam surat Efesus, Paulus memberikan beberapa hal spesifik sehubungan dengan situasi mereka yang berada di Efesus. Dan cakupan perhatiannya tuh luas ya. Karena dia ingin supaya mereka jangan tawar hati, dia berbicara tentang jarak waktu yang besar. Dimulai dengan keputusan yang dibuat Allah sebelum dunia dijadikan dalam tanda kutip di Efesus 1 ayat 4. Dan merefleksikan secara luas tentang tema keselamatan Allah yang ditawarkan di dalam Kristus. Jadi Paulus istilahnya flashback kembali, merimain kembali tentang bagaimana penyelamatan Allah bagi mereka, gitu ya. Dan luar biasanya Paulus menggunakan metafora-metafora yang dikembangkan, ekspresi yang sering diulang-ulang dari penulisannya, gitu ya. Dan tetapi uh, terkonsentrasi di Efesus di mana menggambarkan banyak pujian, doa dan bahasa penyembahan dan penawaran yang dibuat dengan secara cermat, ayat-ayat retorik yang tinggi. Dan ini membantu dan memotivasi
para pendengarnya, para pembacanya untuk bagaimana memahami Tuhan itu dengan perspektif yang lebih luas. Nah, Ellen White Kemenangan Akhir halaman 10. Ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini? Apa yang dikatakan Ellen White di sini maksud saya? Paulus itu berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 17-19. Pelayanan roh ilahi yang memberi terang kepada pengertian dan membukakan pikiran kepada firman Allah yang kudus. Itulah yang dimaukan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Jemaat Efesus lagi dalam problem masalah krisis tentang kepercayaan dan juga tentang ujian hidup yang mereka alami, penyembahan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mendoakan jemaat ini supaya roh Tuhan itu hadir, memberikan pengertian dan memampukan mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk tetap berpegang teguh pada kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Ini yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran sahabat kita pada minggu ini dan khususnya hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita.